Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Larasati, Umi Husnul, Izzatul Ma'rifah, dan Syafira Syahrul ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pemikiran Vygotsky terkait perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa pada anak. Untuk pengertian perkembangan kognitif, dalam diksionari psikologi, perkembangan itu adalah tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia. Nah, di sini kita sebagai manusia itu selama hidup akan mengalami yang namanya perkembangan pada diri kita. Selanjutnya, perkembangan itu merupakan suatu pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional dari lahir hingga terus berlanjut sepanjang hayat. Nah, untuk terkait perkembangan biologis, itu merupakan perubahan dalam tubuh anak yang berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, dan perubahan hormon pada masa puber. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif, yaitu merupakan perubahan pemikiran, kecerdasan, dan bahasa pada anak. Yang ketiga yaitu perkembangan sosio-emosional, di mana itu merupakan perubahan dalam hubungan anak dengan orang lain, perubahan emosi, dan perubahan kepribadian. Untuk pengertian kognitif, itu dapat dijelaskan oleh beberapa ahli bahwa kognitif itu adalah istilah umum yang meliputi pemahaman persepsi, imajinasi, penangkapan makna, penilaian, dan penalaran. Dan untuk perkembangan kognitif itu meliputi perubahan pemikiran, kecerdasan, dan bahasa pada anak. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif itu adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Dan perkembangan kognitif itu adalah bagaimana anak mampu mencari tahu, berpikir, dan mengeksplorasi sesuatu. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan bahasa. Anak sebenarnya mulai berbahasa sebelum dia dilahirkan. Melalui saluran intrauterin, anak telah terekspos pada bahasa manusia waktu dia masih janin. Kata-kata dari ibunya setiap hari dia dengar dan secara biologis kata-kata itu masuk ke janin. Itulah salah satu sebabnya mengapa dimanapun juga anak selalu lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Selanjutnya, fase-fase perkembangan bahasa anak menurut M. Scaerlekens. Yang pertama, periode prelingual yang terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada periode ini, anak belum dapat mengucap bahasa ucapan seperti yang diucapkan oleh orang dewasa. Yang kedua, periode lingual dini yang terjadi pada usia 1 sampai 2,5 tahun. Pada periode ini, anak mulai mengucapkan perkataannya yang pertama meskipun belum lengkap. Yang ketiga yaitu periode diferensiasi yang terjadi pada usia 2,5 sampai 5 tahun. Pada periode ini, keterampilan anak dalam mengadakan diferensiasi dalam penggunaan kata-kata dan kalimat-kalimat. Yang keempat yaitu periode menjelang sekolah yang terjadi pada usia setelah 5 tahun. Pada periode ini, anak sudah mulai dimasukkan pada pendidikan TK atau playgroup. Namun, dalam periode ini belum dapat dikatakan sebagai sekolah karena sifatnya hanya menolong anak untuk memasuki pendidikan dasar. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa menurut Yusuf. Yang pertama ada faktor kesehatan, yang kedua faktor intelijensi, yang ketiga status sosial ekonomi keluarga, yang keempat jenis kelamin atau seks, yang kelima hubungan keluarga, dan yang keenam yaitu bilingualisme atau dua bahasa. Adapun perkembangan bahasa pada anak oleh Yusuf dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu egocentric speech, yaitu anak berbicara pada dirinya sendiri atau monolog. Yang kedua yaitu socialized speech,
berkontak langsung anak dengan temannya atau lingkungannya. Dan tipe ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, adapted information. Yang kedua, criticism. Yang ketiga, comment, request, dan treat. Yang keempat, question. Dan yang kelima, answer. Adapun tahapan perkembangan bahasa menurut Wiener adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap prabicara yang terjadi setelah lahir sampai usia 10 bulan. Pada tahap ini terjadi perkembangan suara atau persepsi dan hasil, perkembangan isyarat, dan perkembangan persepsi suara. Tahap yang kedua yaitu tahap kata-kata pertama pemunculan nama yang terjadi pada usia 10 sampai 13 bulan. Pada tahap ini terjadi pengertian kata tunggal, menghasilkan kata tunggal, dan perbedaan individual dalam penggunaan kata tunggal. Tahap yang ketiga yaitu tahap kombinasi kata yang terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan. Penggunaan satu kata tunggal dengan arti kompleks untuk ungkapan multikata dan penggunaan kombinasi kata untuk kalimat. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap tata bahasa. Yang pertama yaitu kecepatan memperoleh morfem, yang kedua perkembangan bahasa yang unik pada usia dini, dan yang ketiga yaitu penggunaan kalimat dalam pola dan aturan yang teratur. Perkembangan kognitif dan bahasa menurut pemikiran Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky atau yang dikenal sebagai Vygotsky adalah cendekia berasal dari Rusia yang baru tertarik dengan dunia psikologi sejak usia 28 tahun, yang kemudian meninggal di usia 38 tahun karena menderita TBC. Teori belajar Vygotsky merupakan pandangan yang mampu mengakomodasi socio-kultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Karena Vygotsky berpendapat bahwa lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Untuk memahami pikiran seseorang, itu bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan yang ada di dalam jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya dan interaksi sosialnya. Karya Vygotsky didasarkan pada dua gagasan utama, yaitu perkembangan intelektual hanya dipahami dari satu konteks histori dan budaya anak, serta perkembangan tergantung pada tanda yang ada bersama masing-masing anak ketika tumbuh. Vygotsky berpendapat bahwa peningkatan fungsi mental, perkembangan kognitif, psikomotorik, dan afeksi seseorang anak sangat dipengaruhi oleh sosial budaya yang ditemukan di masyarakat. Sedangkan tanda-tanda yang ada bersama anak ketika tumbuh ini dapat membantu anak dalam berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Pembelajaran mendahului perkembangan. Yang dimaksud dengan pembelajaran mendahului perkembangan yaitu anak akan mendapatkan pembelajaran dari orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian pembelajaran itu akan mendukung perkembangan anak sehingga anak dapat berpikir dan memecahkan masalahnya tanpa bantuan dari orang lain. Bahasa merupakan salah satu dari psychological tools yang digunakan manusia untuk mengelola perilakunya, merencanakan, mengingat, dan memecahkan masalah. Keterampilan berpikir diperlukan agar semua aspek berbahasa berkembang. Alasannya karena kemahiran berbahasa merupakan fondasi dari semua aktivitas verbal dan pemikiran mental tingkat tinggi, karena melibatkan pemahaman sejarah dan budaya di luar diri individu. Serta dengan dikuasainya bahasa, maka produksi dari ucapan atau kemampuan berbicara sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan situasi. Konsep-konsep teori sosiogenesis Vygotsky. Yang pertama yaitu zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development. Perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual atau kemampuan intramental dan tingkat perkembangan potensial atau kemampuan intermental. Perkembangan intramental yaitu di mana seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dan memecahkan masalahnya secara mandiri.
Sedangkan perkembangan intermental yaitu di mana seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dan memecahkan masalahnya namun dengan bantuan orang lain yang lebih kompeten. Kemudian, jarak antara kemampuan intramental dan intermental ini disebut sebagai zona perkembangan proksimal. Zona perkembangan proksimal sendiri diartikan sebagai fungsi-fungsi atau kemampuan-kemampuan yang belum matang yang masih berada pada proses pematangan. Yang kedua yaitu scaffolding. Erat kaitannya dengan gagasan zona of proximal development adalah scaffolding, teknik untuk mengubah level bantuan belajar. Teknik ini dilakukan dengan cara mengurangi atau mengubah level dukungan. Maksudnya, seorang guru memberikan tugas baru lalu dapat memberikan bimbingan dengan instruksi langsung. Lalu ketika murid sudah paham atau kemampuannya meningkat, maka bimbingan akan dikurangi atau menjadi lebih sedikit. Yang ketiga yaitu percakapan pribadi. Percakapan pribadi atau private speech adalah mekanisme yang ditekankan Vygotsky untuk mengubah pengetahuan bersama menjadi pengetahuan pribadi. Bahwa anak-anak akan menyerap percakapan orang lain dan kemudian menggunakan percakapan itu untuk membantu diri sendiri dalam memecahkan masalahnya. Yang keempat adalah bahasa dan pemikiran. Bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku dengan cara sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri dinamakan dengan pembicaraan batin atau inner speech dan pembicaraan privat atau private speech. Jadi, anak akan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain dan menyerap percakapan orang lain. Baru kemudian dia akan menerapkan itu semua untuk pemikirannya sendiri. Yang terakhir adalah pembelajaran kooperatif. Teori-teori Vygotsky mendukung penggunaan strategi pembelajaran kooperatif yang di situ anak-anak bekerja sama untuk membantu pelajaran satu sama lain. Di model pembelajaran kooperatif ini, anak akan belajar untuk mendengarkan penalaran orang lain dan Vygotsky sendiri mengakui manfaat interaksi teman sebaya untuk menunjukkan pemikiran anak-anak yang bersangkutan. Aplikasi perkembangan kognitif di dunia pendidikan dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi perkembangan bahasa di dunia pendidikan. Yang pertama, aplikasi perkembangan kognitif di dunia pendidikan. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Jadi, dalam teori kognitif, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Kemudian, ada dua aplikasi utama teori Vygotsky dalam pembelajaran, yaitu keinginan menyusun pembelajaran kerjasama di antara kelompok-kelompok siswa yang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang menekankan perancahan akan mengambil banyak tanggung jawab untuk pembelajaran siswa sendiri. Santrok menyatakan bahwa cara memakai teori Vygotsky adalah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan zone of proximal development, yaitu mengajar harus dimulai pada batas atas zona di mana murid mampu untuk mencapai tujuan dengan kerjasama erat dengan pengajar. Yang kedua, gunakan teknik scaffolding. Teknik ini digunakan ketika murid membutuhkan bantuan untuk aktivitas yang merupakan inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, gunakan kawan sesama murid yang lebih ahli sebagai guru. Di sini murid juga bisa mendapat manfaat dari bantuan dan petunjuk dari temannya yang lebih ahli. Yang keempat, dorongan pembelajaran kolaboratif dan sadari
dan sadari bahwa pembelajaran melibatkan suatu komunitas orang yang belajar. Yang kelima, pertimbangkan konteks kultural dalam pembelajaran. Yang keenam, pantau dan dorong anak-anak dalam menggunakan private speech. Yang ketujuh, nilai ZPD-nya, bukan IQ. Kemudian, ada aplikasi perkembangan bahasa di dunia pendidikan. Aplikasi teori perkembangan bahasa dapat dilihat dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mampu memunculkan dan memotivasi semua bakat yang dimiliki oleh siswa di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan bakat yang dimiliki siswa, dan setelah ia mengetahui bakatnya, maka siswa bisa mengembangkan dan berdampak pada kemajuan diri siswa. Yang kedua, guru mendorong siswa untuk berkompetisi. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk menentukan pilihan. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.